Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan kali ini Miss bisa membuatkan penjelasan video ini. Ini pertemuan pertama ya anak-anak Miss. Nah, semoga anak-anak Miss dalam keadaan sehat-sehat, semangat dalam belajar, dan raihlah prestasi setinggi-tingginya, dan gapai impianmu, kamu ingin menjadi apa ke depannya nanti. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang sejarah Indonesia. Nah, jadi hari ini anak-anak Miss silakan buka buku pegangannya, buku cetak kalian, buka buku tulis, catatan, dan sediakan alat-alat tulis. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sejarah Indonesia. Jadi sebelum kita belajar tentang sejarah Indonesia, nah mungkin anak-anak Miss ini adalah mata pelajaran baru di SMA. Kenapa? Karena kalau di SMP itu tidak ada sejarah Indonesia, paling pelajaran IPS, tetapi dia dibagi, ada geografi, ada sejarah, ada sosiologi. Nah, tapi kalau di SMA ini dipecah, sosiologi sendiri, geografi sendiri, dan sejarah Indonesia sendiri. Nah, paham ya? Nah, jadi kita akan belajar tentang sejarah Indonesia. Nah, anak-anak Miss tentu tahu atau pernah dengar sejarah itu apa. Mungkin anak Miss tahu konsepnya. Nah, jadi ketika kita bicara tentang sejarah, berarti kita akan membahas tentang masa lalu, oke? Nah, di sini kita bahas bukan masa lalu mantan ya, tapi kita akan bahas tentang masa lalu sejarah Indonesia. Nah, banyak sekali sejarah Indonesia, dari masa penjajah, lalu dari masa agama Hindu-Buddha. Nah, kita akan bahas tentang sejarah Indonesia. Nah, di sini sebelum kita membahas tentang sejarah Indonesia, kita akan belajar tentang pengertian sejarah secara konsep. Nah, jadi anak-anak Miss silakan catat poin-poin yang penting ini. Oke. Nah, yang pertama di sini ada pengertian sejarah. Jadi anak-anak Miss bisa lihat slide yang Miss tampilkan di PowerPoint Miss. Nah, jadi di sini jelas pengertian sejarah. Nah, apa itu sejarah? Nah, jadi kita melihat dari konsep dulu ya. Jadi pengertian sejarah. Nah, anak-anak Miss bisa lihat. Jadi istilah sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaratun. Nah, yang berarti pohon. Nah, itulah sebabnya sejarah itu diumpamakan sebagai sebuah pohon yang terus berkembang dari akar sampai ranting yang terkecil. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris, kata sejarah adalah history, ya, yang berarti masa lampau umat manusia. Nah, itulah pengertian sejarah anak-anak Miss. Nah, selanjutnya pengertian sejarah menurut KBBI. Nah, jadi KBBI ini apa? KBBI ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi KBBI ini juga menjelaskan pengertian sejarah. Yang pertama, KBBI ini bilang yang pertama itu asal-usul keturunan atau silsilah. Nah, yang kedua, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, riwayat atau tambu. Nah, selanjutnya yang ketiga ini pengetahuan, uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Nah, jadi dari uraian tersebut dapat kita sama-sama simpulkan bahwa sejarah itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa, kejadian, pengetahuan yang terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Nah, jadi setuju ya, sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa masa lampau umat manusia. Nah, jadi
Penelitian sejarah ini terdiri atas 3 unsur penting. Yang pertama, semua kejadiannya yang ada di masa lalu. Yang kedua, metode atau cara kerja yang digunakan oleh sejarawan. Nah, maksudnya metode di sini bagaimana sejarawan ini menyusun sejarah. Nah, untuk dia apa? Untuk merekonstruksi masa lalu. Jadi yang terakhir adalah pernyataan para sejarawan dalam bentuk lisan dan tulisan. Nah, jadi sejarah itu diteliti dulu oleh para ilmuwan, lalu dia membuat dia merekonstruksi sejarah tersebut hingga bisa kita pahami sampai sekarang ini. Nah, ini ketika kita belajar sejarah ini, nah, tidak lepas peran dari sejarawan zaman dulu. Nah, mungkin kalau mereka tidak meneliti, mereka tidak membahas tentang sejarah-sejarah dulu, mungkin kita tidak akan belajar sampai sekarang ini. Nah, selanjutnya anak-anak Miss bisa lihat di sini ya. Nah, dalam bahasa Belanda anak-anak Miss bisa lihat ya. Nah, jadi di sini anak-anak Miss lihat di sini ada tokoh yang mendefinisikan tentang sejarah. Nah, jadi beliau ini memberikan konsep pemikirannya, pengertiannya tentang sejarah. Nah, di sini berdasarkan tahun juga di sini ya. Nah, di sini anak Miss bisa lihat di sini ada Herodotus. Nah, jadi Herodotus itu siapa? Herodotus itu adalah bapak sejarawan. Nah, jadi beliau adalah bapak yang pertama kali meneliti tentang sejarah. Nah, jadi di dunia ini beliau dapat penghargaan sebagai bapak sejarawan. Nah, jadi Herodotus itu mulai meneliti itu tentang sejarah pada tahun 484 sampai dengan 425 sebelum Masehi. Bayangkan berapa tahun yang lalu itu, puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Nah, yang kedua ini ada Ibnu Khaldun. Nah, jadi Ibnu Khaldun ini dia meneliti atau membahas tentang sejarah atau pemikirannya tentang sejarah itu pada tahun 1332 sampai dengan 1406. Nah, yang nomor 3 ini R dan G. Nah, jadi ini merupakan tokoh luar negeri ya, sama dengan Bapak Herodotus. Nah, selanjutnya beliau mendefinisikan sejarah itu pada tahun 1921 sampai 2007. Dan yang keempat ini ada R. Muhammad Ali. Nah, jadi R. Muhammad Ali ini merupakan tokoh dalam negeri yang mendefinisikan tentang sejarah. Dan yang terakhir ini ada Muhammad Yamin. Siapa yang tidak kenal dengan Muhammad Yamin? Muhammad Yamin ini adalah salah satu tokoh terbaik bangsa, dan beliau juga banyak perannya sekali dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dalam berjuang melawan penjajah melalui pikiran, tenaga, dan lain sebagainya. Nah, jadi Muhammad Yamin ini pada tahun 1903 sampai 1962 memberikan konsep terbaiknya tentang pengertian sejarah. Nah, anak-anak Miss bisa lihat di sini yang pertama itu ada Bapak Herodotus. Nah, di situ kalian bisa lihat Herodotus berpendapat tentang sejarah nih. Father of story, berarti ini kita bisa lihat dia ini adalah bapak sejarawan. Nah, apa sih definisi sejarah menurut Herodotus? Nah, jadi Herodotus itu berpendapat bahwa sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dan tujuan yang pasti, melainkan bergerak melingkar, yang tinggi rendahnya lingkaran disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Nah, itu definisi sejarah tentang Bapak Herodotus. Nah, sedangkan Bapak Ibnu Khaldun membahas tentang sejarah
Definisi beliau tentang sejarah yaitu catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibat. Nah, ini pendapat menurut definisi Ibnu Khaldun tentang sejarah. Selanjutnya, R dan G ini adalah salah satu tokoh luar negeri juga seperti Bapak Herodotus. Nah, jadi beliau ini menjelaskan bahwasanya sejarah itu adalah penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa lampau. Nah, jadi peristiwa yang telah dilakukan manusia pada masa lampau itu diteliti, itu dipelajari, lalu dibuatlah sebuah buku. Nah, sampai sekarang kita bisa mempelajari sejarah-sejarah Indonesia itu berkat para peneliti, para ilmuwan terdahulu. Nah, selanjutnya ini adalah tokoh Indonesia. Nah, ini adalah salah satu juga tokoh Indonesia ya anak-anak mes, yaitu Muhammad Ali. Nah, ini dia. Oke, nah jadi Muhammad Ali ini mendefinisikan tentang sejarah, yaitu hakikatnya dibatasi dua hal, beliau bilang, yaitu sejarah dalam arti objektif dan sejarah dalam arti subjektif. Nah, jadi sejarah objektif itu menunjuk kejadian atau peristiwa itu sendiri. Nah, adapun kalau misalnya sejarah objektif, berarti dia dipengaruhi oleh emosi dan pikiran sejarawan atau penulis sejarah tentang peristiwa. Nah, selanjutnya ini ada R. Muhammad Ali. Nah, jadi beliau ini bilang mendefinisikan pemikirannya tentang sejarah ini ada 3. Yang pertama beliau bilang adalah sejarah itu adalah keseluruhan perubahan, kejadian, peristiwa, dan kenyataan yang memang benar-benar terjadi di sekitar kita. Nah, jadi beliau ini percaya sejarah yang hari ini kita pelajari itu memang benar-benar diteliti orang zaman dahulu. Nah, jadi yang kedua, cerita tentang perubahan-perubahan itu sendiri. Nah, jadi banyak perubahan-perubahan yang dipelajari dari sejarah, dari tahun ini ke ini, dari bulan ini ke ini. Nah, itu banyak perubahannya. Intinya perubahannya itu lurus maju ke depan. Nah, selanjutnya ilmu yang menyelidiki tentang perubahan peristiwa, kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Nah, ini yang terakhir, ini tokoh Indonesia juga. Nah, jadi beliau mendefinisikan tentang sejarah, yaitu beliau bilang ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa. Oke, nah anak-anak Miss bisa lihat ya. Nah, tadi Miss jelaskan tentang konsep sejarah. Nah, jadi anak-anak Miss bisa simak baik-baik, cermati baik-baik. Jadi pengertian sejarah, jadi istilah sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaratun yang berarti pohon. Nah, itulah sebabnya mengapa sejarah itu diumpamakan sebagai sebuah pohon yang terus berkembang dari akar sampai ranting yang kecil. Nah, kenapa? Karena sejarah itu dia maju ke depan. Nah, anak-anak Miss ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu kata sejarah itu adalah history. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ini dia, konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Nah, kira-kira ada nggak sih kaitan antara manusia, ruang, waktu dalam sejarah? Kira-kira ada nggak? Nah, ketika kita berbicara tentang konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah, itu ketiga-tiga ini keterkaitannya sama, saling keterkaitan. Oke, misalnya contoh, anak-anak Miss kasih contoh. Nah, jadi konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Nah, jadi konsep manusia, ruang, dan waktu sangat keterkaitan. Nah, ini sangat terkaitan sebagai makhluk atau pelaku dalam sejarah tersebut. Nah, ruang itu apa? Ruang itu adalah tempat tinggal kita. Oke, tempat tinggal semua umat manusia. Jadi Miss, kamu,
guru-guru yang lainnya, orang tua kamu itu aktivitasnya di mana? Aktivitasnya di ruang. Oke, kita memerlukan ruang, waktu, begitu juga dengan sejarah. Nah, jadi konsep waktu dalam sejarah ini meliputi dua hal, yaitu yang pertama, proses kelangsungan dari suatu peristiwa dan batasan waktu tertentu. Nah, yang kedua, kelangsungan waktu itu yaitu waktu itu pada masa lampau. Nah, itu yang kita bahas. Nah, jadi konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah itu sangat berkaitan. Misalnya contoh, Miss kasih contoh sejarah tentang yang sering kalian dengar itu sejarah tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi kita kaitkan ya dengan konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Oke, anak-anak Miss tahu pada masa kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, nah di sana terjadi sebuah peristiwa, yaitu Indonesia menyatakan merdeka. Nah, manusia. Oke, kita berbicara tentang sejarah. Siapa manusia yang ada dalam peristiwa tersebut? Banyak sekali. Ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Hatta, lalu ada para tokoh terbaik negara, ada masyarakat. Nah, itu manusia. Ruangnya di mana? Tempatnya di mana? Kejadiannya di mana? Kejadiannya itu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, waktunya kapan? Waktunya kapan? Itu suasananya waktu di pagi hari. Nah, pada tanggal berapa ya? Tanggal 17 Agustus. Nah, itulah konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah itu tidak bisa terlepaskan. Mereka berjalan bersama. Paham ya? Nah, ini dia contohnya. Ketika kita berbicara tentang konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah, ini yang Miss bilang. Oke, manusia. Siapa manusia? Insinyur Soekarno. Tuh. Ini ada para tokoh terbaik negara. Lihat gambarnya. Oke. Nah, ruangnya di mana? Di mana ketika dia membacakan teks proklamasi itu di mana? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, waktu kapan dibacakan dia? Kapan? Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, jadi dalam kita belajar sejarah itu manusia, ruang, dan waktu itu tidak dapat dipisahkan. Ingat ya. Nah, selanjutnya ini konsep ruang dan waktu dalam sejarah Miss contohkan ini dia. Ini kejadiannya kapan? Waktunya kapan? Waktunya ini tanggal 21 Mei 1998. Nah, manusia, siapa yang ada dalam peristiwa tersebut? Yaitu Soeharto. Lalu para tokoh negara, di situ ada Bapak TNI juga. Nah, itulah tadi konsep ruang dan waktu dalam sejarah itu intinya tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Nah, anak-anak Miss bisa lihat di sini slide yang Miss buat. Nah, Miss singkat-singkat saja ya. Nah, yang pertama itu ketika kita berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah, nah kita akan belajar tentang urutan waktu dari sejumlah kejadian atau peristiwa. Oke, jadi peristiwa itu diurutkan dengan waktu. Oke, mengurutkan waktu kejadian berdasarkan waktu terjadinya. Nah, oke, ketika kita berbicara tentang kronologi, nah jadi kronologi itu beda dengan kronik. Oke, kalau kronologi kita belajar membahas tentang urutan waktu. Nah, dan kronik pun juga urutan waktu. Tapi kalau kronologi itu saling keterkaitan peristiwanya, saling keterkaitan. Nah, ketika kita belajar tentang sejarah secara berpikir kronologi itu berkaitan. Tapi kalau sejarah secara kronik itu tidak keterkaitan. Nah, jadi intinya ketika kita belajar berpikir kronologis, itu sejarah yang akan kita baca itu progresifnya itu dari awal sampai akhir. Misalnya contoh
1945 Belanda masuk ke Indonesia. Lalu 1946 mulai terjadi kekerasan. Nah, begitulah cara berpikir kronologis. Dia mengurutkan habis tahun 45, apalagi 46, lalu apalagi 47, apalagi 48. Nah, jadi dia berpikir kronologis, mengurutkan waktu. Misalnya contoh Januari, hari ini Belanda dijajah oleh Mr. Pan. Oh, Februari Belanda ini dijajah oleh Panda Panther. Terus selanjutnya. Nah, jadi cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah ini, dia pengaturan waktu. Nah, jadi pengaturan waktunya itu misalnya tadi yang Miss contoh, dari awal sampai akhir diceritakan. Oke, tapi kalau kronik sama dengan urutan waktu juga, dia mengurutkan waktu juga, tapi yang dia urutkan waktu itu tidak keterkaitan. Nah, tapi kalau berpikir kronologis itu saling berkaitan. Nah, oke. Selanjutnya ini Miss jelaskan contoh peristiwa ya, contoh peristiwa cara berpikir secara kronologis. Nah, jadi pada Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom akibatnya kekalahan Jepang. Nah, jadi pada bulan dan tahun yang sama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, ini di sini peristiwa kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Sekutu sehingga terjadi kekosongan kekuasaan. Nah, jadi Indonesia mempersiapkan kemerdekaannya. Oke. Nah, itulah tadi cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah berdasarkan urutan waktu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Nah, jadi di sini anak-anak Miss bisa lihat. Oke. Diakronik itu berasal dari bahasa Yunani, oke. Yang kita bagikan dua, yaitu dia dan kronos. Oke. Dia itu apa? Melintas, melampaui. Kronos itu batasan waktu. Jadi kalau kita berbicara tentang diakronik, berarti sesuatu yang dapat melintas melalui dalam batasan waktu. Nah, selanjutnya sejarah diakronik itu apa sih? Nah, jadi sejarah diakronik itu adalah peristiwa atau kejadian, setiap peristiwa yang terjadi akan dibatasi waktu. Nah, jadi diakronik itu sejarah meneliti secara diakronik itu nanti peristiwa itu akan dibatasi oleh waktu. Nah, di sini ciri-ciri berpikir diakronik anak Miss bisa lihat. Yang pertama itu bersifat vertikal. Yang kedua, cangkupan kajiannya lebih luas. Yang ketiga, terdapat konsep perbandingan. Dan yang keempat, mengkaji dengan berlalunya masa. Nah, jadi berpikir diakronik ini dalam mempelajari sejarah, dia bersifat vertikal. Jadi mereka itu ada konsep perbandingan. Nah, selanjutnya contoh cara berpikir diakronik. Nah, ini adalah sejarah tentang negara kita zaman dulu, tentang kerajaan dulu. Nah, jadi di sini ada Raja Hayamuruk. Jadi Raja Hayamuruk itu pada tahun 1350 sampai 1389. Nah, yang kedua itu ada perang di Ponorogo pada tahun 1855 sampai 1830. Nah, lanjut lagi penjajahan Jepang 1942 sampai 1945. Nah, selanjutnya Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942. Nah, itulah tadi ciri-ciri berpikir diakronik. Terdapat konsep perbandingan, mengkajinya dengan berlalunya masa. Oke, cangkupan kajiannya lebih luas. Nah, selanjutnya, oke, hal yang anak-anak harus ingat,
Cara berpikir diakroni ini mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengambil gejala atau fenomena tertentu terhadap peristiwa atau kejadian pada waktu tertentu. Nah, karena apa? Dia itu kan ciri-cirinya itu kan dia memiliki batasan waktu. Nah, jadi batasan waktu itu bisa kita sebut dengan periodisasi. Nah, ini yaitu pengklasifikasian peristiwa sejarah dalam tahap-tahap pembabakan tertentu. Nah, oke, anak-anak Miss bisa lihat di sini. Periodisasi dalam penulisan sejarah dapat dilihat dari berbagai aspek perkembangan. Banyak sekali aspeknya di sini. Aspeknya ada 7. Yang pertama, aspek periodisasi dalam penulisan sejarah itu kita bisa lihat yang pertama itu ada aspek sosial, aspek politik, aspek budaya, aspek ekonomi, aspek kepercayaan, aspek kerajaan, aspek pemerintahan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang periodisasi berdasarkan sistem mata pencarian hidup dalam sejarah Indonesia. Nah, banyak sekali kalau kita mempelajari tentang sejarah ini, banyak yang kita teliti. Nah, yang pertama itu ada masa berburu dan meramu. Selanjutnya ada masa bercocok tanam. Selanjutnya ada masa bercocok tanam tingkat lanjut dan masa perundagian. Anak-anak Miss. Nah, jadi anak-anak Miss bisa lihat di sini. Periodisasi dinasti kekuasaan yang pernah memerintah Jawa pada masa perkembangan agama dan kebudayaan Hindu, Buddha hingga Islam. Yang pertama di sini anak Miss bisa lihat ada 7 dinasti. Siapa saja yang pernah berkuasa dan memerintah Jawa pada masa perkembangan agama dan kebudayaan Hindu hingga Islam. Nah, yang pertama dinasti Wangsa Sanjaya. Jadi dinasti Wangsa Sanjaya itu berkuasa pada tahun 1732 sampai 850 Masehi. Nah, yang kedua ini ada dinasti Shailendra, yaitu 750 sampai 900 Masehi. Yang ketiga itu ada dinasti Isyana, yaitu pada tahun 1900 sampai 1222. Nah, di sini juga ada dinasti Girindra, yaitu pada tahun 1222 sampai 1478. Di sini ada dinasti Demak, yaitu pada tahun 1521 sampai 1600. Di sini juga ada dinasti Pajang, yaitu 1568 sampai 1600. Nah, yang nomor 7 ini kita akan bahas dinasti Mataram, yaitu pada tahun 1600 sampai 1775. Selanjutnya, kita akan bahas tujuan periodisasi mengklasifikasikan dalam sejarah sehingga mudah memahami peristiwa secara kronologis. Nah, jadi melalui periodisasi ini kita akan menjadi mudah untuk memahami hal-hal tersebut. Dengan yang pertama itu perkembangan manusia dari waktu ke waktu, yaitu yang kedua kesinambungan antar periode, yang ketiga kemungkinan terjadi fenomena yang berulang, dan yang ketiga perubahan yang terjadi dari periode awal hingga periode berikutnya. Nah, contoh lain pada masa periodisasi sejarah Indonesia, nih anak Miss bisa lihat ada 9. Ada 9 di sini, Nak. Di sini contoh periodisasi sejarah Indonesia ini, yang pertama kita belajar tentang masa praksara. Nah, jadi yang kedua itu kita membahas tentang masa kedatangan dan perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Lalu kita bahas tentang masa kedatangan dan perkembangan agama Islam. Selanjutnya kita bahas tentang masa kekuasaan kolonial Barat. Nah, ini ratusan tahun nih kolonial Barat nih. Lalu masa pendudukan Jepang masuk ke Indonesia 3,5 tahun.
lalu masa revolusi, masa awal kita ke merdeka, lalu masa Orde Lama, lalu masa Orde Baru, dan masa reformasi, sampailah masa sekarang. Nah, anak-anak Miss bisa lihat, oke, berkaitan dengan waktu, sejarah itu kita juga dikenalkan, yaitu kronik. Nah, jadi kronik itu apa? Kronik itu adalah catatan peristiwa menurut urutan waktu kejadiannya. Itu tadi yang Miss bahas, Miss ulang lagi ya. Nah, jadi kronik ini berupa catatan perjalanan yang ditulis oleh pendeta, pujangga, musafir pada masa lalu. Jadi mereka itu menulis peristiwa menarik yang mereka temui di suatu tempat dan waktu tertentu. Nah, di sini cara berpikir sinkroniknya misalkan bahas lagi, tadi misalkan sudah bahas. Nah, jadi cara berpikir sinkronik itu dalam mempelajari sejarah itu mempelajari peristiwa sezaman. Oke. Nah, dia hanya sezaman itu saja yang dia teliti. Jadi peristiwa yang terjadi di suatu masa atau ruang tapi terbatas dalam waktu. Nah, jadi dia mempelajari peristiwa sezaman itu saja. Nah, ciri-ciri berpikir sinkronik. Nah, di sini anak Miss bisa lihat, bisa bandingkan tadi ya dengan yang awal Miss jelaskan tentang sinkronik. Ini juga penjelasan tentang sinkronik. Nah, yang pertama, mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu. Yang kedua, menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola gejala dan karakter. Yang ketiga, bersifat horizontal. Nah, yang keempat, tidak ada konsep perbandingan. Ingat ya, kalau sinkronik ini tidak ada konsep perbandingan. Dia hanya meneliti apa yang dia teliti. Oke. Dia tidak membandingkan dengan kerajaan ini, dia tidak membandingkan dengan masa penjajahan ini, dia tidak membandingkan. Nah, jadi cangkupan kajiannya lebih sempit dari diakronik. Nah, jadi sinkronik ini lebih sempit daripada diakronik. Nah, jadi kajiannya sistematis, itulah tadi Miss bilang dari awal sampai akhir. Misalnya Januari begini, lalu dia susun lagi Februari, susun lagi Maret, susun lagi April. Nah, jadi sifat kajian ini juga lebih mendalam, dia lebih mendalam meneliti. Karena apa? Karena kan dia teliti dari awal sampai akhir, dia mengurutkan waktu. Nah, selanjutnya anak-anak bisa contoh permasalahan yang diteliti. Oke, sejarawan meneliti tentang perekonomian bangsa Indonesia pada masa Jepang. Nah, jadi beliau ini tidak membandingkan antara perekonomian masa Jepang dan masa Belanda. Dia hanya meneliti tentang masa ekonomi di masa Jepang saja. Dia tidak membandingkan. Oke. Nah, cangkupan lebih sempit dari diakronik. Jadi ingat, diakronik itu lebih luas, tapi kalau cangkupan lebih sempit dari diakronik. Nah, jadi sinkronik ini lebih, ibarat kata dia lebih sempit dari diakronik. Nah, jadi kalau sinkronik dia mengurutkan waktu, sinkronik tidak ada perbandingan. Nah, ingat ya, cara berpikir sinkronik yang pertama itu dia mengurutkan waktu, dia meneliti secara mendalam, lalu cangkupannya lebih sempit daripada diakronik gitu. Dia tidak membandingkan. Misalnya contoh, ketika sejarawan meneliti tentang masa perekonomian bangsa Indonesia pada masa Jepang, dia cukup hanya pada itu saja. Dia tidak membandingkan dengan masa perekonomian yang ada pada masa Belanda tersebut. Nah, oke, jangan ngantuk ya, Miss jelaskan. Nah, jadi hari ini itulah tadi materi kita dari awal sampai akhir, yaitu pertama kita bahas tentang sejarah Indonesia. Kita membahas tentang pengertian sejarah itu apa. Kita bahas tentang definisi ilmuwan tentang sejarah itu apa. Nah, jadi kita ambil kesimpulannya. Apa yang kita ambil kesimpulannya? Ya apa? Yuk kita ambil kesimpulannya sama-sama. Jadi sejarah adalah ilmu yang mempelajari
peristiwa, kejadian pada masa lampau. Nah, ada beberapa tokoh yang mendefinisikan tentang sejarah, yaitu ada Bapak Herodotus, ada Ibnu Khaldun, ada Muhammad Yamin, ada Muhammad Ali. Nah, itu banyak sekali para ilmuwan yang mendefinisikan tentang sejarah. Nah, jadi kita belajar cara berpikir sejarah, dan kita juga belajar tentang konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, jadi manusia, ruang dan waktu itu tidak dapat dipisahkan. Dia berjalan bergandengan bersama dalam sejarah. Nah, manusianya siapa? Oke, orang yang ada dalam sejarah tersebut. Oke, ruangnya di mana, tempatnya di mana, tempat kejadiannya di mana. Waktu, kapan waktu itu terjadi, pada tahun berapa, pada bulan berapa, pada tanggal berapa. Nah, jadi konsep ruang dan waktu dalam sejarah itu tidak dapat dipisahkan ya. Oke, kita ambil kesimpulan. Nah, cara berpikir sejarah ada cara berpikir secara diakronik dan kronologis. Nah, anak-anak tahu kan cara berpikir kronologis? Nah, jadi cara berpikir kronologis itu dia lebih mengurutkan waktu. Nah, dia tidak membandingkan antara kejadian ini sama kejadian itu. Dia hanya fokus kepada peristiwa itu saja. Dia meneliti secara mendalam. Nah, oke. Mungkin itu dulu yang dapat Miss sampaikan pada materi hari ini. Nah, jadi anak Miss tetap semangat, tetap kuat, tetap sabar, tetap melakukan kebaikan sekecil apapun. Nah, tetap semangat dan jangan lupa jaga diri, jaga orang tua, jaga semuanya supaya kita terhindar dari COVID-19. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu menjaga kebersihan. Oke, terlebih terkurang Miss mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.